Hai students, hari ini kita belajar tematik. Tema 2, selalu berhemat energi. Subtema 2, manfaat energi. Pembelajaran 1-6. Semuanya perhatikan bukunya halaman 55. Ayo membaca. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Benny terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian, Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Benny dan meminta minumannya. Setelah itu, Benny terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Benny air jahe. Ibu Lani membuat minuman dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Di belakang rumah, Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang yang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Jahe pun membuat tubuh hangat. Nah, jadi anak-anak, jahe adalah salah satu contoh sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Nah, selain jahe, ada beberapa contoh sumber daya alam yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Contohnya, temulawak, kunyit, bawang putih, kencur, dan cengkeh. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanaman tersebut di dalam kehidupan sehari-hari, baik digunakan untuk bumbu dapur maupun untuk obat tradisional. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan bukunya di halaman 56. Nah, di situ terdapat kunyit. Nah, kunyit biasanya banyak dimanfaatkan oleh manusia sebagai bumbu dapur, obat tradisional, bahkan sebagai pewarna alami. Banyak orang yang membuat kunyit sebagai minuman tradisional atau dijadikan jamu. Nah, itu disebut dengan kunyit asam. Minuman ini memiliki manfaat bagi tubuh dan menyegarkan tubuh. Nah, dulunya minuman ini banyak dinikmati oleh penduduk di Jawa. Namun, saat ini minuman ini dapat dinikmati oleh banyak penduduk Indonesia hampir di seluruh provinsi. Selain dibuat untuk menjadi minuman, kunyit juga dimanfaatkan sebagai bumbu dapur dan pewarna alami. Nah, seperti kemarin kita telah belajar tentang makanan tradisional yaitu nasi uduk. Kenapa nasi uduk itu bisa kuning? Nah, itu karena digunakan kunyit sebagai pewarna alaminya. Nah, anak-anak sekarang perhatikan bukunya halaman 59. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Nah, coba kalian perhatikan, ayo mengamati. Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rim kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Nah, kalian lihat di halaman 60. Budi, sepupu Benny, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali kertas yang terbuang. Nah, menurut kalian, setujukah kalian dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Coba kalian jawab di kolom yang warna biru. Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Tuliskan beberapa cara untuk menghemat kertas. Nah, coba kalian jawab sesuai dengan apa yang kalian pikirkan. Anak-anak, tahukah kalian ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan.
kita ikut menjaga bumi agar supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya. Anak-anak, coba perhatikan dulu gambar yang ada di halaman 69. Ini adalah perilaku tidak layak untuk ditiru, karena ini adalah perilaku yang berbahaya. Jangan pernah bermain-main dengan listrik. Nah, anak-anak ingat ya, listrik tambah air sama dengan bahaya. Nah, jadi kalau tangan kalian basah, jangan pernah kalian memegang benda elektronik, apalagi yang sedang terhubung ke listrik. Contohnya, ketika tangan kalian basah, kalian ngecas handphone, nah itu menimbulkan bahaya. Bisa-bisa terjadi kesetrum, ya. Jadi kalau tangan kalian basah, jangan pernah memegang alat-alat elektronik, apalagi yang terhubung langsung ke listrik. Usahakan tangannya dikeringkan dulu, baru kalau mau mengecas handphone silakan dicas handphonenya, mau menghidupkan TV juga boleh. Kalau tangan basah jangan pernah. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 73. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi. Seperti hemat air, hemat listrik, hemat kertas, dan hemat bahan bakar. Hemat energi adalah menggunakan energi sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang akan kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Nah, kalian lihat, coba amati poster hemat air di bawah ini. Nah, ini adalah contoh-contoh poster dengan tema hemat air, ya. Nah, ketika kalian kelas 3, kalian sudah belajar tentang membuat poster. Nah, ini ada contoh posternya. Yang pertama adalah manfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Mandi berendam paling boros air. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Usahakan mandi dengan pancuran dan tidak berendam. Lebih hemat air, gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. 1 untuk merendam dan menyabun, 2 untuk membersihkan, 3 untuk membilas. Saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan keran air tertutup. 1 menit air mengalir, 9 liter air terbuang. Poster yang selanjutnya yaitu lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Jadi, itulah tadi contoh-contoh poster dengan tema hemat air. Nah, coba kalian perhatikan buku kalian di halaman 75. Ini adalah contoh poster dengan tema hemat energi. Anak-anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 84. Perhatikan dan analisis informasi tentang batu bara berikut. Manfaat batu bara yang pertama yaitu menghasilkan metanol, bahan bakar cair untuk menggerakkan mesin di berbagai industri. Manfaat batu bara yang kedua yaitu bahan bakar kompor briket untuk memasak kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga, menghasilkan gas, bahan bakar gas untuk industri dan pembangkit listrik tenaga gas. Yang keempat, pembangkit listrik, bahan bakar untuk pembangkit listrik. Anak-anak, tahukah kalian batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari rumah tangga, usaha kecil, sampai industri.
batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Itulah sebabnya batu bara dikategorikan sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, untuk itu kita harus hemat dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Sumber energi yang terdapat di sekitar kita ada yang jumlahnya berlimpah dan ada juga yang terbatas. Kita mempunyai hak untuk menggunakan sumber energi tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku di wilayah masing-masing. Namun, di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menjaga dan menggunakannya secara bijak. Sumber energi yang dianugerahkan Tuhan di muka bumi ini bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk generasi selanjutnya. Nah, untuk itu marilah kita sama-sama bijak dalam menggunakan sumber energi dan sumber daya alam. Anak-anak, demikianlah video pembelajaran Miss. Jangan lupa dikerjakan PR-nya di halaman 60 dan 61. Jika sudah selesai, jangan lupa dikirim ke Google Classroom. Bye!